Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Kesibukan sehari-hari masih seperti biasa? Iya, masih seperti biasa, ke kantor, kadang-kadang isi kajian. Ya, semoga Ustazah senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Terima kasih juga sudah hadir di channel kami hari ini. Dan ini karena kemarin itu ternyata banyak atensi yang masuk, ke baik secara lisan secara langsung atau juga di komen. Gimana kalau sekarang kita lanjutin obrolan kemarin kita di laut kemarin itu? Oke, siap, boleh? Boleh. Baik. Oke. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, berkat pertolongan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Dr. Mukhlisah. Kita diberi kesempatan untuk melanjutkan lagi obrolan kemarin yang sempat terputus. Dan tema kita masih sama, nggak jauh-jauh dari tema perempuan. Perempuan istimewa, perempuan hebat, baik dia sebagai ibu, sebagai single parent, sebagai istri, atau sebagai gadis lajang. Nah, ngomongin yang kemarin Ustazah, kita itu kemarin ada pembicaraan yang belum tuntas itu. Apa ya? Waktu itu kita ngomongin tentang seorang perempuan atau seorang istri, ada kalanya saat-saat dia itu boleh untuk tidak taat kepada suaminya. Nah, yang menggantung itu adalah saat tentang diantaranya adalah tujuan pernikahan. Yang paling utama adalah untuk menyalurkan hasrat biologis. Yang mana itu mau nggak mau seorang istri harus harus mengikuti apa kata suaminya. Benar. Cuman di situ Ustazah kemarin jelasin ada loh saat-saat perempuan boleh untuk menolak permintaan suaminya yang itu. Mungkin Ustazah bisa kasih penjelasan lebih jelas lagi kepada sahabat-sahabat sekalian. Ya, baik. Nah, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik, Ustazah Devi, bicara tentang wanita harus taat kepada suami. Nah, dan juga apalagi permintaan suami berkaitan dengan biologis. Ini kan nggak boleh ditolak. Memang benar karena itu memang berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Walladzi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih, fata'ba alaihi illa kana allazi fis sama sakhitan 'alaiha." Tidak seorang laki-laki mengajak istrinya bersetubuh kemudian ia menolak, kecuali yang ada di langit marah padanya. Yang ada di langit? Demi yang ada di langit itu adalah malaikat, ini maksud. Jadi demi zat yang menguasai jiwaku, itu kan udah sumpah gitu kan. Demi zat yang menguasai jiwaku, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya untuk bersetubuh dan dia menolaknya kecuali yang ada di langit marah pada dia. Yang dimaksud yang ada di langit adalah para malaikat. Artinya begitu besar hak si suami pada istrinya. Ini benar dan ini adalah hadis yang harus kita sebagai perempuan taati. Namun ada hal perempuan boleh menolaknya. Tidak total hadis ini tidak ada pengecualian. Ada penjelasannya, makanya kita perlu berilmu, mencari ilmu dari para ulama, gitu kan? Nah, kalau kita tidak belajar, kita akan berpikir ini selamanya tidak boleh ditolak. Ada dalam agama itu dibenarkan menolak dengan beberapa alasan. Di antaranya alasan sedang haid, haram bahkan. Sedang haid seorang perempuan melayani suami dalam hal itu dosa, si perempuan dosa. Suami juga ikut berdosa. Karena kenapa? Tidak boleh perempuan itu melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia sedang haid. Sampai sudah bersih benar, sudah suci, dia mandi, baru dan boleh. Harus dipastikan harus udah mandi dulu sudah mandi, bukan juga sebagian orang berpikir yang penting habis. Tidak. Sudah warnanya sudah putih. Kalau kalau kita masukkan kapas keluar putih, lalu kita mandi baru boleh. Kalau belum mandi kalau berarti belum tidak boleh. Walaupun suami marah di sini tidak boleh. Karena kenapa? Karena ini hal-hal berkaitan dengan syariat. Nah, haid
Nifas juga Iya. sama nifas. Kemudian juga ketika si istri ini sisa waktu untuk sholat, mungkin cukup untuk sholat, untuk melakukan yang wajib. Iya, iya. Nah, ini boleh ditolak karena waktunya sempit, tinggal cukup untuk sholat. Dia harus melaksanakan sholat dulu, tidak boleh melayani suami dulu dalam hal ini. Nah, ini beberapa hal yang boleh kita menolak. Jadi kan dengan ilmu terjawab. Iya, iya. Tidak berarti nanti si suami yang ego mungkin atau dia kepingin lalu dia mengatakan itu kepada istrinya, lalu mengancam istri, mengatakan istri berdosa. Di sini istri tidak berdosa dalam hal ini. Gitu. Nah, inilah dia yang boleh. Dan satu lagi, si perempuan ini boleh menolak suami jika dia dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit nggak mampu dia melayani suami, ini boleh dia menolak. Demikian agama mengaturnya. Jadi tidak serta-merta dengan hadis tadi langsung boleh si suami memaksa istri, tidak boleh dalam hal-hal yang kita sebutkan barusan. Begitu. Nah. Jadi penolakan itu bukan tergantung mood istri, Ustazah ya? Bukan, kalau mood nggak boleh jadi alasan. Oke. Ketika dia capek tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melayani suami. Nggak mood bukan alasan, nggak capek bukan alasan. Artinya apa? Dia harus apapun alasan kecuali dengan alasan yang dibenarkan syarak tadi. Oke. Gitu. Baik. Begitu. Baik. Jadi kalau dalam hal ini ketika istri itu menolak suami bukan berarti istri ini mengendalikan suami. Oh tidak, sama sekali tidak. Ini bukan dalam hal istri takut suami takut istri, bukan. Ini dalam hal dia justru si istri ini menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu puncak ketaatan si istri kepada Allah. Pada suami diperintahkan, tapi dalam hal-hal yang dibenarkan dalam syara. Iya. Karena sebagian orang kan kalau misalkan ada suatu bukan perdebatan, suatu argumen antara suami dan istri yang mana suami lebih memilih mengikuti apa yang pilihan istri, dikatakan dia suami takut istri, kayak gitu. Bahkan dalam hal ini kayak gitu juga. Dia karena padahal istri kan melakukan itu untuk taat kepada Allah. Padahal tapi orang sebagian menganggap suami takut istri. Nah, makanya dari itu suami istri itu kedua-duanya harus berilmu. Sehingga tidak terjadi tadi salah pemahaman bahwa sebagian menganggap suami takut istri. Kalau seandainya si suami berilmu, dia akan mengetahui ternyata ini memang dilarang dalam agama. Tidak akan terjadi. Bahkan dia ketika mengetahui hal-hal tadi yang dilarang dalam agama, dia akan menjauhkan diri, menjaga supaya tidak terjadi. Ini masalahnya jadi masalah ketika ada salah seorang yang tidak berilmu dalam hal ini, sehingga dia menuduh istri keras kepala sebagian karena itu tidak melayani suami. Tidak seperti itu halnya, begitu. Suami takut istri dalam hal tertentu itu dibolehkan dalam agama, dalam hal dia karena si istri ini mungkin selalu mendorong suami untuk melakukan ketaatan, sehingga si suami ini merasa dijaga oleh istri, diprotek oleh istri, gitu kan? Ini tidak kan dalam hal kebaikan tidak mengapa. Istri protek suami, jangan melakukan maksiat ya bang. Ini kan baik ini memprotek suami untuk tidak melakukan maksiat, asal dia tidak memprotek suami untuk tidak taat pada orang tuanya, misalkan. Dia protek suami untuk tidak memberikan hak orang tua, itu tidak boleh. Karena kenapa? Orang yang paling berhak atas suami adalah ibunya. Nah, dia dalam hal ini tidak boleh mengikuti sebagian istri yang memprotek dia untuk tidak memberikan sebagian hartanya, tidak menafkahi ibunya. Dalam hal ini si suami tidak boleh mematuhinya. Makanya di sini juga harus saling berilmu. Suami berilmu, istri berilmu. Artinya dua-dua suami istri itu saling bersinergi dengan ilmu. Iya, saling bersinergi, saling melengkapi sehingga harmonis. Tidak marah ketika suami memberi hak ibunya, nafkah kepada ibu, kita tidak marah. Dari sini kita tahu kalau udah kayak gini, istri itu udah menjadi partner dia yang bisa ngerem dia ketika lalai melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan. Dia rem oleh istri, karena si istri protek, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Hati-hati kalau bekerja, cari harta yang halal. Itu mungkin kan yang diminta oleh istri. Kalau itu permintaannya kan bagus, sehingga ada yang ngerem suami untuk
Bang, di luar hati-hati, jangan melakukan maksiat. Kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah, malaikat mencatat kita misalkan. Kan ini bagus. Jadi jangan semua dianggap ketika istri ngatur dalam kebaikan ini negatif. Ketika istri ngatur itu negatif, nggak gitu. Tapi kalau dia ngatur yang hal-hal yang dilarang dalam agama, karena si suami tadi berilmu, tentu dia akan bisa ngerem. Oh, ini nggak boleh, ini udah di luar aturan agama. Dan suami nggak akan tersinggung juga. Nggak akan tersinggung. Sama-sama tidak tersinggung. Istri ketika diingatkan oleh suami dalam hal-hal ketika istri mungkin sudah sedikit melampaui batas, dia ada yang ngerem, ada suami yang ngerem. Itulah harmonisnya jika sama-sama mengerti ilmu. Gitu. Artinya untuk jadi istri hebat itu kuncinya tolak ukurnya bukan sekedar dia pandai bersolek, bukan sekedar pandai hidang makanan, memasak, apa yang lainnya, atau nih dia jago gali kata orang. Kenapa? Karena dia bisa mengelola uang belanja suaminya. Dari sekian ratus ribu bisa untuk berbulan-bulan misalkan. Orang mengatakan seperti itu, istri hebat. Itu bukan satu-satunya standar istri hebat, gitu kan? Bersolek penting depan suami, gitu kan? Tapi kalau bersolek keluar kemana-mana juga bersolek sampai mengganggu stabilitas orang lain kan juga nggak baik, gitu ya. Nah, istri hebat tidak sekedar pinter bersolek, tidak sekedar pinter masak saja, walaupun itu juga diantara indikatornya, gitu kan? Tapi istri hebat yang mampu mengajak suami sama-sama menuju ke surga. Gitulah kira-kira idealnya. Idealnya kan seperti itu. Jadi dia sama-sama mengayuh bahtera yang tujuannya mendaratnya ke surga bersama, gitu kan? Akhirnya ya disinilah ada liku-liku perjalanan yang saling mengisi dalam kebaikan. Mengajak dalam kebaikan, mengajak suami untuk taat kepada Allah, walaupun mungkin sebagian suami, namanya manusia itu diciptakan kan berbeda-beda ya. Allah menciptakan manusia, laki, perempuan itu berbeda-beda. Laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah dengan ego laki-lakinya ada sedikit berbeda dengan perempuan yang memang orang yang dipimpin, gitu kan? Jadi dia kan agak lebih melembut daripada si laki-laki. Nah, di sini kita sebagai istri harus memahami ini, bahwa laki-laki dia itu dalam keluarga memang sudah jiwa memimpinnya itu ada, sehingga tata cara kita pun harus hati-hati dalam berinteraksi dengan suami yang dia memang sudah Allah ciptakan berbeda karakter dengan kita, gitu kan? Kalau kita dinasehati suami mungkin lebih cenderung tidak marah, gitu kan? Karena kita memang tunduk pada suami, sudah memang begitu kodratnya. Tapi kalau suami hati-hati, karena kenapa? Suami memang dia jiwa kepemimpinannya dalam dirinya itu sudah ada. Nah, disinilah kita harus bisa mengimbangi dengan ilmu tadi. Gitu. Nah, kalau seperti itu, gimana kiat-kiat kita sebagai istri ini untuk mengajak suami menuju kebaikan? Contohnya gini nih, misalkan, contoh kasusnya itu seperti ini misalkan, ketika muda itu suami sama istri sama-sama, dia ilmu agamanya pas-pasan atau malah cenderung nggak ada ilmu. Nah, ketika udah menikah, masya Allah, sang istri mendapat hidayah dari Allah sehingga dia lebih rajin untuk memperbaiki diri, dia lebih rajin untuk menuntut ilmu agama kepada orang yang fiqh, seperti itu. Lalu karena dia menyayangi suaminya, dia ingin juga, karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu, dia ingin juga suaminya mendapatkan apa yang dia dapat. Nah, masalahnya sekarang ini adalah ketika perempuan atau sang istri ini mengajak kepada suaminya untuk kepada kebaikan, ini tidak semua Ustaz, tetapi ada kalanya terkadang suami itu nggak mau dengar. Jadi gimana caranya untuk ngajak suami itu biar ayolah kita biar sama-sama gitu ya. Perbaiki sama-sama gitu, gimana caranya? Iya sih, memang kan tidak semua tadi bahwa orang ketika menikah udah siap dua-duanya dalam ilmu agama, gitu kan? Nggak semuanya seperti itu. Itu nggak bisa kita pungkiri kehidupan kita, gitu kan? Ada yang udah kuat istri duluan atau kuat suami duluan, gitu kan? Atau bahkan ternyata setelah menikah si istri ini dapat hidayah. Nah,
Itu bagaimana cara menyampaikan kepada suami? Yang kita bilang tadi cenderung kepada memimpin laki-laki. Laki-laki itu nggak senang diatur. Diatur istri itu memang udah watak laki-laki memang nggak senang diatur-atur, gitu kan? Nah, itu bagaimana triknya? Bagaimana caranya? Nah, diantaranya kita pahami dulu, memang laki-laki seperti ini. Nggak perlu kita patahkan. Nggak perlu kita lawan. Tapi kita perempuan ini lihat saat-saat tepat untuk bicara, itu yang pertama. Kapan dia, jangan baru capek-capek pulang, lalu kita langsung bicara tentang maunya kita, bang ngajilah, kamu ini sama ngaji cerewet aja misalkan, gitu kan? Jangan saat dia sedang capek, gitu kan? Jangan saat dia sedang nggak siap mendengarkan omongan kita. Jangan di depan anak-anak. Itu penting itu, karena kenapa? Menjatuhkan wibawa seorang bapak di hadapan anak itu bikin laki-laki nggak senang. Itu. Jadi jangan seperti itu. Lihatlah waktu-waktu yang tepat untuk bicara. Atau kita tunjukkan dengan perilaku kita dulu. Kan di mana kita berperilaku, kalau memang sudah mengaji, kalau memang sudah tahu ilmu, coba praktekkan dalam kehidupan. Sehingga suami nggak berkata, kamu banyak ngomong, udah ngaji tapi perilakumu masih tetap seperti itu, gitu misalkan, gitu kan? Jadi bagaimana caranya? Ya, diantaranya kita dululah. Jadi manfaatnya kita perbaiki diri, akan dilihat bukti oleh suami, karena laki-laki itu pakai logika, nggak pakai perasaan kayak kita yang terlalu terbawa-bawa gitu. Jadi dia akan membuktikan. Ketika sehari-hari dia lihat, istri saya kok jauh ya perubahannya. Dari cara bicara sudah mulai sopan. Nah di sini dia lama-kelamaan dia akan luluh melihat perilaku perubahan itu. Jadi nggak segampang membalikkan telapak tangan. Butuh proses. Kesabaran juga. Lihat keadaan suami. Jangan terus-terusan tiap hari gitu aja kamu kayak udah tenggelam dalam gitu kan. Atau dia menganggap bahwa telah menjatuhkan derajat dia di hadapan anak. Dia nggak bilang, ini nggak akan keluar dari mulut suami mungkin, tapi dia mendongkol, itu menjadi penyebab sehingga dia underestimate pada istri. Masya Allah. Karena hal-hal yang membuat dia dongkol gitu, karena kelakuan tadi. Itu harus dijaga itu. Intinya sahabat-sahabat sekalian, kita harus sabar sabar dan jangan sampai menjatuhkan marwah suami di depan anak-anak kita. Itu penting sekali. Ngomong-ngomong tentang anak, Ustazah. Peran perempuan nih, kalau kita udah ngomongin anak nih, nggak jauh-jauh peran perempuan sebagai ibu, ya kan? Nah, kalau ibu kalau kita tadi bahas istri hebat, dia bisa jadi partner bukan hanya untuk partner bisa ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, tapi menjadi istri hebat adalah menjadi seorang partner suami yang mengingatkan suaminya ketika lalai. Kalau ibu hebat? Kalau ibu hebat lain lagi. Tadi peran sebagai istri istri hebat. Kalau ibu hebat, kalau kesimpulannya walaupun nanti akan kita jelaskan bagaimana ibu hebat itu. Ibu hebat itu jadi panutan anak benar-benar. Itu udah hebat dia. Kayak mana tuh caranya, Ustazah? Contohnya, misalkan kita bisa sering lihat dalam kehidupan sehari-hari ada anak bilang, kenapa keluar kata-kata anak? Ma, bukan gitu kata Bu Guru. Itu. Bukan gitu kata Ustazah. Gitu. Kenapa? Sudah di pikiran anak itu berarti ustazah itu mengambil peran atau guru mengambil peran. Ini berarti guru hebat ini, telah bisa mengambil peran si ibu. Ibu hebat gimana? Ketika anak merasa puas dengan ibunya, jawaban-jawaban yang tepat, pertanyaan anak mampu dia jawab dengan baik. Ini menjadi ibu hebat di mata anak. Sehingga dia ketika orang lain mengatakan hal-hal yang salah, yang menurut dia udah pelajari dari ibunya, itu sesuatu nilai kebenaran, dia akan bantah yang di luar itu. Karena dia udah tertanam. Tertanam dan diterima oleh logika anak. Di sini perlu kehati-hatian luar biasa orang tua. Apalagi dalam hal ibu itu yang menanamkan akidah nomor 1 di rumah. Gitu kan? Dalam hal anak
itu ibu itu madrasah. Kalau dulu pernah kita sampaikan, ini dia sebenarnya. Islam memuliakan dia dengan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Butuh kesabaran juga seperti kita sampaikan tadi, tidak segampang. Dia perlu atur bahasa, dia perlu atur sikap karena anak akan menilai. Anak itu walaupun diam-diam dia menilai. Disitulah jadi ibu hebat, dia kagum pada ibunya. Masakan nggak mau Bu selain masakan ibu, itu contohnya. Apalagi atau tadi yang kita sampaikan omongan pembicaraan ibu ditiru. Atau kadang-kadang yang sering kita dapat pertanyaan dari anak-anak kan tentang akidah. Yang pertama pertanyaan anak setelah dia setelah dia tahu, ketika dia melihat alam, melihat lingkungan dia, dia bertanya biasanya tentang Allah. Gitu. Saya juga sering tuh. Banyak orang bertanya-tanya, katanya, bagaimana menjawab pertanyaan anaknya yang mengatakan, yang menanyakan tentang Allah, gimana Allah, bagaimana Allah, dan mereka mengatakan anak saya cerdas. Mereka menganggap anak saya ini kritis. Pertanyaannya seperti ini gitu. Itu gimana menghadapi anak-anak yang seperti itu, Ustazah? Nah, anak-anak sebenarnya ini memang berproses dia. Cerdas itu macam-macam kecerdasan anak, gitu kan? Tapi pertanyaan ini dialami oleh setiap anak. Karena kenapa? Karena yang saya bilang tadi, anak melihat situasi yang dia lihat, kemudian dia bertanya. Lalu karena kita orang Islam ini, dia akan bertanya pertama tentang Allah. Dan ini benar, banyak sekali pertanyaan yang muncul dari anak. Bagaimana Allah, di mana Allah, dan ini orang tua butuh kehati-hatian luar biasa di sini. Anak sedang nyerap ini, salah jawaban dia langsung membentuk persepsi dia. Nah di sini harus ada jawaban-jawaban yang simple, pendek, tapi dapat dipahami oleh anak. Contoh, kalau ditanyakan oleh anak, Ma, Allah itu bagaimana? Kita tidak boleh membuat mereka berpikir panjang terlalu jauh tentang Allah, karena nggak boleh bertanya tentang Allah. Kita stop. Bagaimana kita katakan tidak boleh bertanya tentang Allah? Kata bagaimana tidak berlaku untuk Allah. Nggak boleh tanya kepada Allah. Kamu boleh tanya bagaimana salju, kamu boleh tanya bagaimana gunung, bagaimana beruang. Dia boleh bertanya, explore tentang alam boleh. Tapi kamu nggak boleh bertanya anak tentang Allah bagaimana, karena Allah tidak serupa dengan apapun. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Ini pertanyaan pertama yang sering ditanyakan kan? Lalu pertanyaan tadi bagaimana? Di mana? Di mana? Nah, menjawab pertanyaan di mana kepada anak sama seperti tadi. Kita langsung cut. Nggak boleh bertanya di mana nak. Kenapa? Karena Allah itu bukan benda. Kalau manusia, benda, semua benda itu ada pada tempat. Kita boleh tanya, di mana Ma Amerika? Di mana Ma malaikat? Di langit. Bisa kita bilang. Di mana Ma tempatnya jin? Di bumi. Di mana tempat manusia? Di bumi. Bisa kita jawab. Tapi untuk bertanya di mana ke Allah itu nggak berlaku pertanyaan itu. Karena Allah bukan benda, bukan makhluk yang menempati ruang. Sehingga cut pertanyaan. Di sini bukan pintar anak, harus pintar orang tua. Masya Allah. Harus pintar orang tua jawab pertanyaan ini. Itu jangan sampai menjawab kata-kata dengan jawaban yang salah, lalu dia serap. Dia bilang Allah ada di mana-mana misalkan. Dia lalu berpikir ada di dalam WC, ada di mana, ada di mana-mana. Karena itu jawaban yang tidak tepat. Tidak tepat, memberi peluang anak untuk berpikir terus. Nggak di-cut. Gitu. Berpikir dan bertanya. Ada yang bilang di langit. Ditanya sama anak. Jadi sudut mana mah? Astagfirullah. Coba salah jawab. Akhirnya kan tanpa disadari, akidah Nasrani ditanamkan. Dibilang di langit. Besoknya lagi ditanya, ada lain lagi jawaban. Besok lain lagi, Allah banyak kali tanya. Pokoknya di atas sana, udah di atas. Astagfirullah. Ini jawaban diserap oleh anak. Jadi yang paling tepat ketika anak bertanya itu, apa jawaban seorang ibu yang harus diberikan kepada anaknya itu, Ustazah? Jawaban yang paling tepat, kalau tadi Allah ketika ditanya Allah di mana, langsung kita jawab Allah ada tanpa tempat. Allahu mawjudun bila makan. Walaupun dia itu bertanya untuk memuaskan nafsu pertanyaan dia itu. Dia belum bisa analisa. Dia disimpan di alam bawah sadar dia ini. Suatu saat baru dia keluarkan ini. Ini kita simpan dulu dalam memori dia bahwa Allah ada tanpa tempat. Bahwa Allah
tidak boleh tanya bagaimana, tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Simpan ini di memori dia. Dan insya Allah kalau kita ulang-ulang pertanyaan seperti ini, dia nggak akan tanya lagi. Bahkan kalau lebih cepat kita berikan, nggak muncul pertanyaan ini. Kalau duluan kita berikan sebelum bertanya. Sebelum bertanya, dia orang tua harus menanamkan atau menyampaikan informasi secara detail tentang Allah terlebih dahulu. Benar. Bahwa Allah bukan benda, Allah pencipta semua benda. Itu harus ditanamkan terlebih dahulu, Ustazah ya. Benar. Sehingga nanti nggak timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Timbul pertanyaan. Karena ada kelompok juga, kita bilang kelompok atau apa ya enaknya. Ada segolongan orang yang ketika kita sampaikan bahwa pertanyaan di mana, kapan, bagaimana itu tidak boleh dipertanyakan kepada Allah, mereka bilang kalau anak tidak boleh bertanya seperti itu, berarti itu membungkam atau membatasi daya nalar yang ada pada anak. Katanya begitu, kata mereka seperti itu. Bagaimana menanggapi hal itu, Ustazah? Nah, ini pernyataan seperti ini keliru. Karena orang yang menyatakan pernyataan ini, dia karena membangun pengetahuan tentang Allah atas dasar makhluk. Gitu. Sehingga dia tentang alam, anak boleh bertanya apapun. Ma, kenapa daun bisa hijau ya, Ma? Kenapa bunga bisa seperti ini, misalkan? Itu boleh. Tanyakan sepuas-puasnya dan jawablah dengan jawaban yang benar secara ilmu. Nggak apa-apa itu, karena persoalan alam. Kenapa ya suara kambing seperti ini, suara itu boleh, tanyakan aja. Ini nggak boleh di-stop, benar kalau nggak tentang alam. Tapi tentang Allah harus di-stop. Karena kenapa? Allah bukan benda, Allah bukan manusia, dan Allah bukan alam. Yang dieksplor tentang alam tadi. Nah, ini pertanyaan yang tadi, ini bukan berdasarkan dari Islam sebenarnya. Mengapa? Karena pertanyaan tadi ditanyakan bagi orang yang dia membangun pengetahuan dia kepada Allah atas dasar alam, atas dasar apa yang dia lihat di alam ini, tentang sesuatu yang ada di alam, ada makhluk, ada bunga, ada pohon, ada binatang-binatang. Kan dia bertanya-tanya tentang itu, dia eksplor tentang itu, silahkan. Sehabis-habisnya dia eksplor kenapa bunga berwarna merah, kuning, gitu kan? Kenapa ada hijau daun? Ini membuktikan kebesaran Allah. Kalau kita itu silahkan eksplor seluas-luasnya tentang binatang, apa perbedaan kucing dengan binatang yang lain, itu silahkan. Tapi tentang Allah, Allah itu bukan alam seperti yang disampaikan tadi. Sehingga tidak boleh ke Allah itu bertanya bagaimana dan di mana, itu bukan berarti membungkam. Justru menanamkan akidah. Justru sedang memberi pemahaman bahwa bagi kita manusia harus meyakini adanya Tuhan pencipta yang tidak serupa dengan ciptaan. Yang boleh itu dieksplor tentang ciptaan. Itu kan pengaruh filsafat pertanyaan tadi itu. Jadi kalau filsafat dia kan berpikir sampai tidak ada batasnya. Orang Islam tidak bisa seperti itu. Karena kenapa? Tadi tentang Allah nggak boleh kita berpikir. La fikrata fir Rabb. Gitu kan? Tidak boleh berpikir tentang Allah. Tentang alam silahkan berpikir. Buktikan kebesaran Allah pada setiap alam yang kita amati. Dengan mengamati, melihat anak-anak mengamati bunga, ini kan kok bisa terjadi warna-warni kalau bukan ada pencipta. Gitu kan? Kok bisa bunga hidup, kok indah-indah seperti itu. Ada pencipta. Disitulah fungsi tadi orang tua, fungsi dari guru juga untuk membenarkan, bukan berarti tidak kritis gitu. Tadi kalau saya simak, Ustazah sering ulang-ulang Allah bukan benda. Mungkin Ustazah bisa kasih penjelasan lebih banyak kepada untuk sahabat-sahabat sekalian, karena ini penting sekali gitu. Karena yang kita pahami benda itu ya benda padat, benda cair. Benda gas seperti itu. Mungkin Ustazah bisa jelaskan apa sih yang dimaksud kok dari tadi ngomongin kok Allah bukan benda. Allah bukan benda. Iya, gitu. Benda itu maksudnya bagaimana gitu. Benda itu ciptaan Allah ya. Benda itu diciptakan oleh Allah. Kalau dalam bahasa biologi itu ada benda hidup, ada benda mati. Atau kalau ada zat gas, zat cair, zat padat kan begitu. Nah, ini alam masih. Benda ini.
Iya, ya. Sementara dalam ilmu tauhid, Iya. dia benda dua saja. Benda kasif, benda latif. Benda yang dapat dipegang oleh tangan dan benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Mana benda yang dapat dipegang oleh tangan? Ya manusia, hewan, gunung, batu, ini tumbuh-tumbuhan. Bunga-bungaan. Ini semua benda yang bisa dipegang oleh tangan kita. Iya, iya, iya. Ada benda yang nggak bisa dipegang. Cahaya seperti ini, cahaya nggak bisa Iya. kita ambil. Udara, kegelapan, malaikat, ruh kita, ini semua benda. Ya. Kenapa kita bilang benda? Ciri benda itu berdimensi. Ada ukuran, ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Iya. Baik benda yang bisa dipegang atau enggak, semuanya ada ukurannya. Ada ukuran. Kita nggak bisa bilang cahaya nggak ada ukuran. Ya, ya. Ya kan? Ya, Kita nggak bisa bilang suara nggak ada ukuran. Suara, cahaya bisa diukur, kecepatan cahaya bisa Udara diukur. pun bisa diukur. Di ban sepeda motor atau di ban mobil kan apa yang dimasukkan ada ukuran dia berarti. Ini berukuran semua, yang bisa kita pegang berukuran, yang tidak bisa kita pegang juga dia berukuran. Inilah dia dimensi. Allah bukan ini semua, makanya nggak bisa dieksplor. Iya. Itu nggak bisa dibayang-bayangkan. Mau seperti angin ya, tidak serupa angin berdimensi. Seperti ruh kita bukan juga berdimensi. Seperti malaikat bukan. Iya. Makanya ketika pertanyaan anak tadi kita balik, bagaimana? Nggak akan ketemu jawaban. Iya. Tapi ada kata-kata dari ulama, udah langsung Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tempat-tempat. Ternyata makna dalam. Allah tidak dapat dibayang-bayangkan. Selesai. Iya. Begitu aja kepada anak-anak. Iya. Ternyata penjelasannya tadi benda yang mampu kita pikirkan semua benda. Oke. Iya. Dalam bahasa Aceh ada loh, Ustazah Devi. Apa itu? Ada orang tua bilang, yang meturih bak hati insan kan menanban Allah Ta'ala. Coba Devi mungkin nggak bisa. Artiin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar Aceh. Apa itu? Artinya, yang meturih bak hati insan kan menanban Allah Ta'ala. Apapun yang terlintas di hati manusia, Allah bukan seperti itu. Jadi makna dari mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Makna itu. Ternyata itu sudah duluan dari dulu, cerdas juga nenek-nenek kita itu. Artinya bukan cuman orang Arab aja yang mempelajari ilmu ini. Oh enggak, orang zaman dulu di Aceh sumbernya emang dari sana kan, tapi ternyata sama. Seluruh dunia sama, meyakini Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Gitu. Insya Allah kalau para orang tua sudah memberikan ini kepada anak-anak, nggak akan ada lagi timbul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dilarang untuk dipertanyakan. Masya Allah, nggak terasa nih Ustazah. Udah banyak kita bicara. Silahkan diminum Ustazah. Ya, santai kita. Untuk bisa menjadi ibu hebat, istri hebat, kuncinya tetap sama yang seperti video kita sebelumnya. Kita bilang kuncinya ilmu. Benar. Ilmu. Jadi kita di sepanjang kehidupan kita tidak boleh melepaskan dari yang namanya ilmu agama dalam hal ini. Iya. Terima kasih Ustazah sudah mengisi channel kita. Kita doakan sama-sama semoga Ustazah senantiasa sehat, panjang umur, diberi keberkahan umur, amin. Sehingga kita dapat mengambil ilmu dari beliau. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita cukupkan sampai di sini dulu dan jangan lupa support terus channel kita dengan like, share, subscribe untuk menebarkan manfaat yang lebih banyak. Barakallahu fiikum.